warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu ya, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, saya Sri Wiyanti, saya mahasiswi Prodi Kebidanan Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas tentang 5 soal dan pembahasannya mengenai asuhan persalinan displasia bahu. Sebelum kita membahas 5 soal dan pembahasannya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Di sini ada soalnya. Seorang ibu berusia 22 tahun dengan riwayat G1P0A0, umur kehamilan 40 minggu, datang ke klinik bersalin dengan keluhan mules dan kencang-kencang di perut bagian bawah sejak 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, janin hidup intrauterin. Presentasi kepala sudah masuk pintu atas panggul, punggung kanan, TFU 38 cm, TBJ 4.200 gram. Sekarang pasien masuk ke dalam kala 2. Setelah kepala janin lahir dan tidak terjadi putaran paksi luar, bahu anterior mengalami kemacetan di atas simfisis pubis dan tidak bisa masuk melalui pintu bawah panggul. Pertanyaannya adalah, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, apa diagnosa yang dapat ditegakkan dari kasus tersebut? A. Distosia bahu. B. Partus lama. C. Partus tak maju. D. Partus serotinus. E. Partus precipitatus. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, jawabannya adalah A. Persalinan displasia bahu. Nah, untuk pembahasannya, yuk kita bahas bersama-sama. Untuk pembahasannya, karena ini adalah soalnya berbentuk pengetahuan, maka kita harus mengetahui dari option A sampai option E. Di sini ada option A, displasia bahu. Displasia bahu adalah tersangkutnya bahu janin dan tidak dapat dilahirkan setelah kepala janin lahir. Untuk tanda-tandanya biasanya ditandai oleh kepala yang sudah lahir tetapi tidak terjadi putaran paksi luar. Kemudian ada TBJ lebih dari 4.000 gram. Kemudian di sini ada kecurigaan bayi besar yang tadi disebutkan ditandai dengan TBJ lebih dari 4.000 gram. Kemudian kepala sempat keluar tetapi tertarik lagi ke dalam, yang disebut biasanya partus height. Kemudian di sini ada option B, partus lama. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam yang dimulai dari tanda-tanda persalinan. Jadi persalinannya berlangsung lebih lama. Kemudian ada partus tak maju. Partus tak maju di sini adalah persalinan yang ditandai tidak adanya pembukaan serviks di dalam 2 jam dan tidak adanya penurunan janin dalam 1 jam. Untuk option D, partus postmaturus atau serotinus, yaitu persalinan yang terjadi 2 minggu atau lebih dari waktu partus yang ditaksir. Janinnya disebut postmatur. Di sini ada option E, persalinan precipitatus. Persalinan precipitatus adalah peristiwa persalinan yang selesai dalam waktu 4 jam. Jadi persalinan yang singkat. Nah, untuk melihat jawaban apa yang paling tepat, maka kita lihat dulu kunci dalam soalnya. Kunci soalnya dari mulai pasien datang sampai pasien masuk ke kala 2, di situ terlihat normal-normal saja. Akan tetapi saat kepala janin lahir, di situ kepala janin lahir dan tidak terjadi putaran paksi luar. Itu tanda yang pertama. Untuk tanda yang kedua, bahu anterior mengalami kemacetan di atas simfisis pubis dan tidak bisa masuk melalui pintu bawah panggul. Kemudian di situ ada TBJ lebih
lebih dari 4.000 gram, yaitu 4.200 gram. Jadi kita lihat manakah yang paling tepat untuk jawaban nomor pertama, yaitu dari option A sampai option E, yang paling tepat adalah A. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Dengan soalnya, seorang ibu berusia 29 tahun G3P1A1, hamil 41 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan riwayat DM. Dan sudah keluar lendir bercampur darah 1 jam yang lalu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 37,9 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, janin hidup intrauterin, presentasi kepala sudah masuk pintu atas panggul, punggung kanan, TFU 39 cm, TBJ 4.300 gram, DJJ 170 kali per menit, saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Nah, pertanyaannya, faktor predisposisi dari janin yang dapat menyebabkan kasus di atas adalah A. Anecephalus, B. Hidrocephalus, C. Makrosomia, D. Panggul sempit, E. Prematur. Nah, untuk jawabannya apa teman-teman? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C. Makrosomia. Untuk pembahasannya, yuk kita lihat dari option A sampai option E. Kenapa jawabannya bukan option A? Karena anecephalus adalah kondisi cacat lahir serius yang menyebabkan bayi terlahir tanpa sebagian otak dan tengkoraknya. Dari kunci soal tersebut, tidak ada tanda-tanda untuk anecephalus. Untuk option B, hidrocephalus. Hidrocephalus adalah kondisi yang ditandai oleh ukuran kepala bayi yang membesar secara tidak normal. Jadi, tanda-tanda hidrocephalus yaitu kepala bayi yang ukurannya lebih dari ukuran normal. Jadi, option B tidak termasuk dari faktor predisposisi nomor 2. Kemudian option C, makrosomia. Makrosomia adalah berat badan bayi lahir lebih dari 4.000 gram yang menimbulkan kesulitan saat persalinan bahu atau terhentinya penurunan janin setelah kepala lahir. C adalah jawaban option yang paling tepat karena soal yang di atas menyebutkan TBJ lebih dari 4.300 gram. Kemudian saat proses persalinan kala 2, setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Karena ciri-ciri makrosomia adalah salah satunya tidak terjadi putaran paksi luar. Kemudian kita lihat option D, panggul sempit. Panggul sempit adalah suatu kondisi setelah saat kepala atau tubuh bayi terlalu besar dan tidak muat untuk melewati panggul. Nah, untuk panggul sempit ini dapat dicurigai karena bayi gagal untuk turun ke dalam panggul. Akan tetapi, tidak termasuk dalam tanda-tanda untuk soal tersebut. Kemudian untuk E, bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi lahir hidup sebelum usia kehamilan ke-37 minggu, dihitung dari haid pertama dan haid terakhir. Jadi, option yang paling tepat untuk menjawab nomor 2 yaitu adalah bayi makrosomia. Nah, selanjutnya kita mulai bahas soal nomor 3. Di sini ada soalnya, seorang ibu berusia 24 tahun G1P0A0, hamil 37 minggu, datang ke rumah sakit dengan riwayat DM. Ibu mengeluh perut kencang-kencang sejak 9 jam yang lalu, dan sudah keluar air-air dari jalan lahir 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 37
0 derajat Celcius. Setelah dilakukan VT oleh bidan rumah sakit, didapatkan pembukaan lengkap. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir, namun tidak terjadi putaran paksi luar. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana posisi yang paling tepat untuk bayi dari kasus di atas? Nah, untuk soal yang ini, optionnya knicis, B. Lithotomy, C. Macrobed, D. Semivolar, E. Semi-sitting. Nah, untuk jawaban soal nomor 3, yang paling tepat, tindakan apa yang harus dilakukan saat kita menolong persalinan pada kasus tersebut? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Macrobed. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Yuk kita bahas bersama-sama. Kita lihat dari option A sampai option E. Di sini option A yaitu knicis. Knicis adalah posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Berikut contoh gambarnya. Nah, posisi ini biasanya digunakan untuk memeriksa daerah rektum dan sigmoid dan vagina. Untuk option B, lithotomy. Lithotomy adalah posisi berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Berikut contoh gambarnya. Nah, posisi ini dilakukan untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan dan memasang alat kontrasepsi. Kemudian option C, macrobed. Macrobed adalah posisi setengah duduk dengan hiperfleksi maksimal pada panggul, dengan melibatkan fleksi maksimal kaki ibu sampai menyentuh abdomen yang sebenarnya. Berikut contoh gambarnya. Nah, biasanya digunakan untuk mengeluarkan bahu janin yang tidak bisa dilahirkan karena bahu anterior janin telah mengalami impaksi terhadap tulang simfisis pubis. Kemudian option D, Untuk option D, semivolar. Semivolar adalah posisi setengah duduk, posisi berbaring dengan menaikkan kepala dan badan 30-45 derajat Celcius. Biasanya digunakan pada pasien sesak nafas atau memudahkan memberi makan pasien. Berikut contoh gambarnya. Kemudian option E, semi-sitting. Semi-sitting adalah posisi setengah duduk, berbaring dengan punggung bersandar pada bantal, kemudian kaki ditekuk dan paha terbuka. Berikut contoh gambarnya. Nah, biasanya digunakan untuk persalinan normal karena membantu proses kelahiran dan mendapatkan bantuan dari gravitasi bumi. Jadi, jawaban yang paling tepat dari option A sampai option E adalah macrobed, karena macrobed ini digunakan untuk mengeluarkan bahu janin, sesuai dengan contoh kasus nomor 3. Setelah mengejan, kepala bayi lahir, namun tidak terjadi putaran paksi luar. Masih semangat ya teman-teman? Nah, untuk selanjutnya kita bahas soal nomor 4 ya. Yuk kita bahas. Nah, untuk soal nomor 4 adalah seorang ibu berusia 25 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, datang ke klinik bersalin bersama suaminya. Ibu tersebut mengeluh, perutnya terasa kencang-kencang dan mules yang disertai nyeri hebat.
keluar banyak keringat dingin, dan pasien terlihat gelisah. Bidan langsung melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Setelah dilakukan VT oleh bidan, didapatkan pembukaan lengkap. Ketuban sudah pecah, presentasi kepala. Setelah dipimpin mengejan, kepala bayi lahir. Kemudian, namun tidak terjadi putaran paksi luar. Apabila penarikan kepala terlalu curam ke bawah, maka resiko yang dapat terjadi pada janin tersebut yaitu untuk optionnya A. Brachy palsy, B. Cerebral palsy, C. Fraktur humerus, D. Fraktur tulang tengkorak, E. Fraktur cervical. Nah, ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Brachy palsy. Untuk pembahasannya, yuk kita simak bersama-sama. Nah, untuk pembahasannya, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Untuk pembahasan nomor 4, ini masih soalnya bentuk pengetahuan. Jadi, kita harus bisa mengetahui dari option A sampai option E. Di sini ada option A, yaitu Brachy palsy. Brachy palsy yaitu cedera pada lengan yang bisa terjadi pada proses kelahiran. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bayi mengalami cedera lengan atau trauma lahir, seperti penarikan yang terlalu dipaksa pada bagian kepala, leher, bahu, dan lengan. Karena biasanya bayi akan sedikit kesulitan untuk menggerakkan area di mana ia mengalami cedera. Nah, apakah ini jawaban yang paling tepat untuk nomor 4? Ya, karena di situ disebutkan dalam soal, yaitu penarikan yang terlalu curam ke bawah saat proses persalinan. Jadi jawabannya benar ya teman-teman, jawabannya A. Untuk option B, cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan dampak dari kerusakan pada otak atau pertumbuhan otak yang tidak normal. Nah, seorang bayi ini dapat terlahir dengan kondisi yang mengalami setelah ia dilahirkan. Kenapa ini bukan jawabannya? Karena tidak sesuai dengan soal nomor 4. Kemudian ada C, fraktur tulang tengkorak. Terjadi akibat kelahiran persalinan sebagai akibat penggunaan cunang atau forceps yang salah. Nah, apakah ini jawaban yang tepat untuk nomor 4? Bukan, karena tidak termasuk salah satu dari kesalahan di kasus nomor 4. Kemudian D, fraktur humerus. Fraktur humerus adalah kelainan yang terjadi pada kesalahan teknik dalam melahirkan lengan pada presentasi puncak kepala atau letak sungsang dan lengan menumbung ke atas. Nah, ini bukan termasuk jawaban nomor 4. Kemudian ada D, E, fraktur femoris. Fraktur femoris adalah kelainan yang jarang terjadi. Apabila terjadi yaitu pada persalinan sungsang.
Nah, untuk soalnya yaitu seorang ibu berusia 26 tahun, usia kehamilannya 38 minggu, datang ke klinik bersama suami dengan keluhan perutnya terasa mules dan kencang-kencang. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 87 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, DJJ 169 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5, TBJ 3900. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan porsio tipis lunak, pembukaan 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan Hodge 2. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? Nah, untuk optionnya ada A. Infartu kala 1 fase aktif, B. Infartu kala 1 fase laten, C. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, E. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal. Nah, untuk jawabannya adalah D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Ya, betul sekali. Nah, untuk pembahasannya dimulai dari option A. Option A, ada infartu kala 1 fase aktif adalah proses persalinan yang dimulai dari pembukaan serviks dari 4 sampai 10 cm yang berlangsung selama 6 jam. Option B, infartu kala 1 fase laten adalah proses persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penapisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm berlangsung 7 sampai 8 jam atau pembukaan serviks yang berlangsung lambat. Untuk option C, infartu kala 1 fase aktif akselerasi adalah fase antara 3 sampai 4 cm yang berlangsung 2 jam. Option D, infartu kala 1 fase aktif deselerasi adalah pembukaan yang berlangsung menjadi lambat dalam waktu kurun 2 jam sampai dengan pembukaan lengkap. Untuk option E, infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal adalah pembukaan yang berlangsung 2 jam. Pembukaan berlangsung cepat menjadi pembukaan lengkap. Nah, untuk jawabannya, apakah diagnosa untuk kasus di atas? Apakah option A termasuk dari jawaban di atas? Bukan. Option B, fase laten. Fase laten, proses persalinan yang dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penapisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3. Sedangkan di sini sudah pembukaan 8, bukan ya. Untuk option C, di sini ada fase antara 3 sampai 4 cm yang berlangsung 2 jam. Di sini soal menunjukkan pembukaan 8. Nah, ada infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Fase aktif deselerasi yaitu pembukaan yang berlangsung menjadi lambat dalam waktu kurun 2 jam sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, di sini kunci soalnya dari pembukaan 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala masih di Hodge 2. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 yaitu option D. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah kan untuk menjawab soal dan pembahasannya? Ya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari 5 soal dan pembahasannya mengenai asuhan persalinan distosia bahu yaitu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berusaha merubah keadaan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut merubah dirinya sendiri. Persalinan distosia bahu yang diberikan kepada kita atau kepada ibu bersalin merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia harus mencari cara bagaimana mencegahnya, bagaimana mengatasinya apabila ibu bersalin mengalami kesulitan saat persalinan. Usaha yang dilakukan manusia untuk mencegah dan mengatasi adanya persalinan distosia bahu ataupun penyulit persalinan lainnya sudah tentu akan memperoleh hasil yang dapat dicegah dan dapat ditanggulangi dengan baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang artinya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindungan bagi mereka selain Dia. Ar-Ra'd ayat 11. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.